Kakiku terang bagi jalanku. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, kita mohon pimpinan daripada Roh Kudus agar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kita semakin dikuatkan, diteguhkan, dan apapun yang akan disampaikan bukan kehendak manusia namun Roh Kudus sendiri yang melengkapi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Allah yang hidup, Allah yang boleh kami sapa, kami tinggikan di dalam satu nama Tuhan kami Kristus. Saat pagi hari ini Tuhan, kami bersama jemaat-Mu datang menghampiri tatamu yang kudus, menaikkan segala ucapan syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Engkau masih berikan waktu kesempatan untuk hidup. Bahkan kami boleh ada sebagaimana adanya kami. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami akan belajar kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan juga terang bagi jalanku. Tuhan, kami juga menyerahkan seluruh dosa kami Tuhan, dosa yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu kiranya Engkau ampuni. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Salam Bapak Ibu. Puji nama Tuhan bahwa saat pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang telah kami siapkan, yaitu dari kitab Mazmur 133 ayat 1 sampai yang ketiga. Mungkin bisa ditayangkan biar kita baca bersama-sama karena ini cuma 3 ayat. Mazmur 133 ayat 1 sampai yang ketiga. Kita baca bersama-sama, bahasa Jawa, bahasa Indonesia sama. Kita baca bersama-sama. Persaudaraan yang rukun, nyanyian siarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggutnya Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon turun yang ke atas gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selamanya. Yang akan kita renungkan adalah ayat yang ketiga. Kan kami ulang sekali lagi. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan saat pagi hari ini yaitu misteri di balik kemegahan Gunung Hermon. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, ada misteri apa di balik Gunung Hermon? Gunung Hermon berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Jabal al-Shaikh atau Jabal al, tulisannya Shaikh. Di Bukit Hermon Bapak Ibu, ini adalah sebuah sejarah, dan sejarah ini masih ada sampai sekarang. Dan di Bukit Hermon itu dalam setahun itu cuman hujan 2 kali. Jadi orang-orang di sana itu dalam 1 tahun itu cuman mandi 2 kali. Jadi ini kisah nyata. Jadi kalau Bapak Ibu atau saya mendengar cerita sejarah dari orang-orang yang bisa sampai ke Bukit Hermon, bahwa di Bukit Hermon itu 1 tahun itu cuman hujan 2 kali. Jadi penduduk di sana 1 tahun itu cuma mandi 2 kali ketika pas musim hujan. Bahkan Bukit Hermon juga dibutuhkan oleh orang-orang sekitarnya. Gunung ini terletak antara Lebanon atau perbatasan dengan Suriah. Gunung ini tingginya 2.900 dari permukaan laut. Dan pada saat musim dingin, sejarah Gunung Hermon atau Bukit Hermon itu sangat dingin sekali.
karena sana itu ada salju. Bahkan Bapak Ibu untuk mencapai Bukit Hermon itu harus naik kereta gantung. Itu kesaksian dari teman kami, Bapak Sevanya, yang beberapa hari lalu ke Israel. Itu dia menceritakan ketika dia tur sampai 12 hari, bahkan untuk mencapai Bukit Hermon itu harus menggunakan kereta gantung. Lalu Bapak Ibu, juga dalam Injil Markus 9 ayat 2 dikatakan demikian. Enam hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes bersama-sama dengan mereka. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Disitulah mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Ternyata yang tertulis dalam kitab Markus 9 ayat 2 ini adalah gunung yang tertinggi adalah Bukit Hermon. Bapak Ibu jemaat yang sekalian Tuhan, bahkan dari gunung Hermon itulah mengalir sebuah sungai yang dialirkan ke Danau Galilea, kemudian melewati bukit-bukit Sion atau Sungai Yordan. Dan dari sana itu menjadi sumber mata air yang menghidupi wilayah Israel. Bahkan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tanaman di sekitar sungai atau dari sekitar Gunung Hermon itu memiliki komunitas berkat yang turun dari surga. Jadi ketika kita memuji nama Tuhan, lagu "Oh Betapa Indahnya" itu adalah cuplikan dari Mazmur 133 ini. Gunung Hermon juga memberi pengertian suatu tempat yang tinggi, sejuk dan menjadi berkat bagi kehidupan atau banyak makhluk hidup. Tapi Bukit Hermon juga menjadi konotasi berkat dari surga. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan buat semua orang yang hidup seturut kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan Yesus punya roh takut akan Tuhan, baik di tengah keluarga, di tengah jemaat. Itu ada janji-janji Tuhan. Yang pertama yaitu panjang umur. Lalu yang kedua, sehat, tidak sakit-sakitan. Hidup dalam kelimpahan, baik itu kelimpahan berkat secara rohani maupun secara jasmani. Atau orang benar selalu dikejar berkat. Lalu yang keempat, rukun, baik di dalam keluarga, jemaat juga masyarakat. Mungkin praktek kerukunan itu juga sudah kita praktekkan di jemaat Gedong. Beberapa hari yang lalu, pada hari Senin tanggal 25 kalau tidak salah itu 24 itu tepat Bapak Timotius Wagimen itu membangun rumah, melakukan pengecoran, dan ternyata praktek kerukunan itu sudah dibuktikan oleh jemaat, bahkan juga warga Ngaduman. Itu adalah bukti kerukunan. Itu juga kerukunan adalah sebuah berkat. Bahkan ketika tempat Bapak Timotius Wagimen itu melakukan pengecoran atau gotong royong bersama-sama, kebetulan memang saya orangnya diberi sesuatu oleh Tuhan. Akhirnya saya membuat video, bahkan video ini bukan hanya saya unggah di Facebook, tapi di YouTube banyak sekali. Di YouTube, bahkan di YouTube itu saya memberi judul itu wanita-wanita perkasa. Karena apa? Karena di Facebook itu banyak sekali
orang-orang yang di luar sana itu komen, kenapa orang-orang Gedong itu kok ibu-ibunya semangat. Bukan hanya semangat bukan hanya bisa di dapur, tapi juga bisa bangun, itu bisa gotong royong. Itu sesuatu daya tarik yang luar biasa. Itu hidup kerukunan. Lalu yang kelima, hidup dalam damai sejahtera Allah. Hidup dalam damai sejahtera itu begini Bapak Ibu. Setiap kita itu dalam hati itu ada rasa damai. Sekalipun mungkin ya, kita itu punya persoalan, pergumulan, tapi di dalam hidup itu ada rasa damai sejahtera. Itu juga berkat Allah. Lalu yang keenam, bisa melihat kebahagiaan anak cucu. Nah, ini ada contoh ya. Bapak Yanto Mardi itu umurnya mungkin masih muda, belum sampai 70, tapi sudah melihat kebahagiaan anak cucu. Itu contoh. Lalu yang ketujuh, tidak hidup dalam ketakutan atau kekhawatiran. Nah, ini adalah berkat Tuhan juga. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, kita itu tidak ada rasa khawatir tidak makan, atau khawatir tidak punya sandang dan lain sebagainya. Itu kita tidak merasa khawatir. Bahkan kesaksian secara pribadi Bapak Ibu, secara finansial mungkin terbatas, tetapi terkadang Tuhan itu memberkati kehidupan saya secara pribadi itu lewat cara-cara yang tidak masuk akal. Kenapa? Orang-orang dari sana yang tidak pernah saya tahu sebelumnya itu tiba-tiba datang memberkati. Beberapa hari yang lalu Bapak Ibu, ada orang itu tim, saya juga tidak tahu, katanya tim dari Semarang, itu tiba-tiba datang ke Gedong, terus tiba-tiba itu datang ke rumah saya, terus ngambil video di toa itu tempatnya Pak Trioso turut. Terus orang tersebut ngajak, ayo Pak kita ke gereja sebentar. Tapi tiba-tiba ada seorang ibu itu baru dari kamar mandi, itu tiba-tiba ngasih uang, ini buat berkat buat Bapak. Saya juga tidak tahu, langsung saya kantongi, ya terima kasih puji Tuhan. Yang penting kita tetap saling mendoakan. Akhirnya pas saya buka itu, ya kalau secara manusia itu nggak masuk akal. Kok saya cuman ada orang datang tahu-tahu ngasih uang 200.000. Uangnya masih saya simpan, itu berkat Tuhan. Tapi uang itu juga bukan hanya untuk 200, memang untuk saya pribadi. Tapi uang itu bukan juga untuk saya pribadi. Nanti mungkin tetap akan saya kembalikan 10% untuk gereja ini. Karena memang saya punya komitmen untuk terus mengembalikan perpuluhan milik Tuhan. Itu saya komitmen kepada Tuhan. Lalu yang ke-8, selalu hidup dalam perlindungan Allah yang Maha Tinggi. Nah, kalau kita hidup dilindungi Allah Maha Tinggi Bapak Ibu, sekalipun banyak sekali persoalan, pergumulan, kita itu tetap akan aman. Karena apa? Orang yang hidup dalam perlindungan Allah itu akan terus merasa aman. Jadi perlindungan yang paling aman ketika kita hidup di dalam Tuhan. Mungkin ada keluarga-keluarga atau orang yang ditinggal, orang yang dikasihi, tetapi perlindungan yang paling aman itu adalah perlindungan di dalam Tuhan. Lalu yang ke-9, suka berbagi berkat. Nah ini Bapak Ibu, orang yang hidup takut akan Tuhan itu suka berbagi berkat. Baik itu berkat rohani, berkat jasmani. Mungkin Bapak Ibu berkat jasmani, rohani itu macam-macam nggih. Saya setiap hari itu diberikan berkat oleh teman-teman. Saya juga nggak tahu dari mana, tapi banyak sekali, bahkan ribuan renungan rohani sampai saya bingung untuk membaca. Tapi saya berusaha untuk mengambil itu dan saya bagikan. Tapi saya bagikan juga ke teman-teman lagi. Jadi apa?
rohani itu bisa tumbuh. Mungkin bagi saya tidak berguna, mungkin bagi orang lain berguna. Itu berkat rohani. Lalu juga berkat jasmani. Berkat jasmani itu macam-macam Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu merasa hidup dalam kelimpahan berkat. Apalagi minggu-minggu ini, bahkan besok GKJ Jumat Gedong itu akan memasang yang namanya menara untuk lonceng. Karena beberapa hari yang lalu itu juga ada teman itu datang ke Gepas, tiba-tiba nelpon saya, Pak Cornelius, saya di Gepas. Terus akhirnya saya setengah tujuh sore saya ke sana, terus ngobrol-ngobrol. Dia itu ngobrol di tempat yang agak sepi, jauh dari anak istrinya. Kebetulan orang tersebut itu dekat dengan anak istrinya. Terus ngomong-ngomong, Pak, apakah lonceng gereja itu mau dibikinkan menara? Ya memang mau dibikinkan Pak, cuman karena memang situasi, kondisi memang itu belum ada perencanaan. Karena memang uang untuk pembangunan itu dijobkan ke tempat lain atau untuk lain. Terus akhirnya orang tersebut, itu namanya Pak Bagio, itu orang Salatiga tapi di Pamulang Tangerang, itu ngomong kepada saya, coba Pak Cornelius tolong dirancangkan kira-kira habis berapa. Nah terus akhirnya saya ngobrol-ngobrol dengan teman majelis, ya pokoknya ngerancang ya seminim mungkin lah. Terus akhirnya keluar uang 5 juta. Dan uang 5 juta tadinya mau ditransfer, tapi karena memang ada kekeliruan, akhirnya uang itu tidak ditransfer, tapi langsung diantar ke rumah saya. Itu 5 juta. Itu juga yang nerima Pak Bendahara. Itu disaksikan oleh panitia pembangunan. Jadi ini tentang kesaksian berkat Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu perlu diketahui juga bahwa berkat yang sudah Tuhan berikan itu, ini yang saya catat 9, sebenarnya banyak sekali berkat-berkat, mungkin Bapak Ibu bisa menambahi di rumah. Itu bisa diambil oleh iblis. Kenapa? Ini saya bacakan, ada ayat yang mungkin saya juga bertahun-tahun merenungkan tentang ayat ini. Yaitu dalam Kejadian 6 ayat 2, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari mereka, dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Nah ini Bapak Ibu, ternyata terjemahan dalam Kejadian 6 ayat 2, itu anak-anak Allah, itu ternyata adalah malaikat. Lalu anak-anak manusia, itu adalah termasuk manusia seperti kita. Jadi itu manusia asli. Tapi anak-anak Allah itu adalah malaikat nakal yang memberontak kepada Allah, akhirnya jadi iblis atau Lucifer. Itu Bapak Ibu. Itu ternyata baru mengetahui. Saya bertahun-tahun menggumuli, dan puji Tuhan Bapak Ibu, 2 hari yang lalu saya tiba-tiba juga diundang Zoom online. Zoom online itu bukan hanya dari orang Indonesia Bapak Ibu, dari berbagai macam negara. Itu ada yang dari Jerman, Yunani, bahkan juga ada dari Arab. Itu ada orang Kristen Arab ikut bergabung di Zoom online. Saya diundang oleh teman kami, oleh orang-orang yang memang mengasihi kami. Akhirnya saya mengerti, ternyata Kejadian 6 ayat 2 ini adalah tentang anak-anak Allah, itu adalah malaikat yang nakal lalu kawin dengan manusia, lalu melahirkan manusia-manusia yang jahat atau manusia-manusia yang memberontak. Makanya Bapak Ibu, ketika saat-saat ini ada manusia-manusia yang suka memberontak atau hidup
sapenai dhewe kalau dalam bahasa kita itu mungkin ini adalah keturunan dari malaikat-malaikat nakal atau malaikat yang menjadi iblis ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan saat pagi hari ini, apa yang harus kita renungkan sebagai kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan? Mari kita tetap menjaga yang namanya kerukunan, kedamaian, ketentraman. Karena apa Bapak Ibu? Di dalam Yesaya 32 itu dikatakan bahwa kerukunan itu akan menimbulkan damai sejahtera. Yesaya 32 ayat yang ke-17. Saya bacakan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi ini juga janji Tuhan bagi setiap orang yang punya roh takut akan Tuhan. Hidupnya itu akan mengalami yang namanya damai sejahtera, ketentraman sampai selama-lamanya. Kiranya kita terus menjadi umat Tuhan atau orang-orang percaya dimanapun berada, baik itu di jemaat gedong atau mungkin jemaat-jemaat di tempat lain atau orang-orang percaya di tempat lain, kiranya juga boleh mengalami damai sejahtera Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada saat pagi hari ini kami telah belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang memberkati, menolong kami, sehingga kami terus hidup dalam damai sejahtera-Mu, hidup dalam kerukunan. Di dalam nama Bapa Tuhan kami Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Di musik kita akan tutup dengan pujian Oh Betapa Indahnya, sambil tepuk tangan Bapak Ibu. Sambil tepuk tangan, oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Berdiri Bapak Ibu, berdiri. Oh betapa indahnya.